Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum mendengarkan khotbah singkat saya mau ajak Bapak Ibu sekalian dengarkan pujian ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah dengarkan pujian ini, artinya bahwa pertolongan saudara dan saya itu datangnya daripada Tuhan. Apapun persoalan di dalam hidup kita, pertolongannya datang daripada Tuhan. Maka minta Tuhan pegang tangan kita, tuntun langkah kita, agar kita selangkah demi selangkah boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan pegang tangan kita, Dia tuntun langkah kita, maka Dia akan bawa kita selangkah demi selangkah untuk mampu berjalan bersama dengan Dia di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah yang selalu saya lakukan di dalam hidup saya. Ketika saya ingin berubah, ketika saya ingin perubahan itu terjadi di dalam hidup saya cuma bilang, Tuhan, kuasai hatiku, pikiranku dan perasaanku. Pegang tanganku, tuntun langkahku. Bawa aku selangkah demi selangkah berjalan bersama dengan Engkau, sebab pertolonganku hanya datangnya daripada Engkau. Dengan demikian, Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Dari kehidupan saya yang lama, Tuhan ubahkan. Setiap yang buruk berubah menjadi baik. Apa yang tidak ada di dalam hidup saya menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika selesai khotbah pada hari Minggu, saya bahagia melihat keluarga saya. Anak saya Bidi, dia boleh khotbah di hari ini. Ada istrinya, ada anak saya Wira, ada mantu saya Steve. Lalu kami foto. Kami foto-foto, Bapak Ibu boleh lihat. Di dalam foto itu saya dapatkan hadiah surprise. Ada cucu saya Wilan dan suaminya Sam. Dia foto, dia cium saya. Saya merasa bahagia. Saya merasa sukacita. Di usia saya yang senja, 74 tahun, hampir ke 75 tahun, saya punya keluarga yang mengasihi Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, yang boleh sehati sepikir di dalam Tuhan. Padahal dahulu semuanya buruk. Kenapa boleh berubah? Karena ada keinginan untuk berubah. Saya menghimbau Bapak Ibu sekalian, seburuk apapun keadaan kita, seburuk apapun keluarga kita, ayo datang pada Tuhan. Inginkan sebuah pemulihan terjadi. Inginkan di dalam keluarga itu boleh sehati sepikir di dalam Tuhan. Inginkan di dalam keluarga itu suami istri saling mengasihi dan saling menghormati. Anak-anak menghormati orang tua. Saudara saling mengasihi. Setiap orang ada etika, ada aturan yang dasarnya adalah kasih. Saudara jangan bilang gak mungkin. Ada orang yang bilang gak bisa, sebab keluargaku buruk dari sononya. Kami tidak punya komunikasi. Kalau kami duduk bersama, kami ngobrol, yang ada adalah pertengkaran, keributan. Saya katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Keluarga saya adalah keluarga terburuk yang saya tahu, yang saya lihat di mana-mana. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan ubah menjadi satu keluarga di mana Tuhan berkuasa, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kalau keluarga saya bisa berubah, keluarga saudara, siapapun saudara pasti bisa berubah. Hadirkan Tuhan di dalam keluarga.
Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang tua atau yang muda, yang punya keinginan lebih dahulu, jadilah teladan. Teladan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara akan melihat ada damai sejahtera di dalam keluarga, ada sukacita, ada kesuksesan, ada berkat Tuhan, ada kebahagiaan di tengah-tengah keluarga itu. Saya bukan bicara teori, saya bicara fakta. Karena saya menginginkan setiap keluarga-keluarga yang ada, mereka hidup berbahagia. Mereka boleh sehati sepikir di dalam Tuhan. Keluarga mereka adalah keluarga yang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Kebanyakan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga orang-orang tidak memperhatikan kesatuan hati di dalam keluarga. Masing-masing hanya peduli dengan aku, dan aku. Pekerjaanku, kekayaanku, apapun tentang aku, hobiku, semuanya. Ayo mulai, tidak tentang aku, tetapi tentang aku dan keluargaku. Saya merindukan setiap keluarga mengalami pemulihan. Dan saya percaya pemulihan itu pasti bisa terjadi. Tuhan pasti campur tangan dan turut bekerja. Ketika pemulihan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yang tua, ketika habis umur kita, saya apabila kontrak saya habis, kata Tuhan saya harus pulang ke rumah Bapak. Saya pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Sebab saya tahu keturunan saya hidup takut akan Tuhan. Mereka tidak akan pernah meminta-minta. Mereka bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat dimanapun mereka berada. Melalui perkataan, melalui perbuatan, tindakan mereka. Karena mereka akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan yang utama, maka di dalam kehidupan saudara dan saya akan senantiasa mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup mengubah setiap yang buruk di dalam hidup kita. Keuangan yang buruk, kesehatan yang buruk, pekerjaan yang buruk, apapun yang buruk di dalam hidup kita, Tuhan akan ubahkan menjadi baik. Tuhan akan buat apa yang tidak ada di dalam hidup kita. Pekerjaan yang tidak ada, komunikasi yang tidak ada, damai sejahtera yang tidak ada, semuanya Tuhan buat menjadi ada. Bahkan apa yang kita katanya orang tidak mungkin terjadi di dalam hidup kita, oleh anugerah Tuhan. Apa yang tidak mungkin itu maka akan dengan mungkinnya terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, hidup itu pilihan. Apa yang kita pilih hari ini, itu yang akan kita dapat kemudian. Pilihlah, datang pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta berkatakan Tuhan, aku mau berubah, aku mau bahagia, aku mau keluargaku ada kesatuan hati, aku mau sehati sepikir di dalam Tuhan. Maka saudara katakan, Tuhan pegang tanganku, tuntun langkahku, inilah hidupku. Mampukan aku hidup bersama dengan Engkau. Yang mau melakukannya, maka bersama dengan saya katakan, amin.